Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian merupakan perhiasan untuk manusia, untuk menutupi aurat manusia. Karena hukum menutup aurat itu adalah wajib, maka memakai pakaian untuk menutupi aurat hukumnya adalah wajib. Tetapi kita jarang disadari setelah memakai pakaian, kita menggantungkan pakaian tersebut yang kotor dan lusuh atau sudah bau di kamar dan di kamar mandi. Terkadang kita sering menggantungkan baju yang baru sekali kita pakai untuk bisa dipakai di lain waktu. Selain itu, musim juga bisa menjadi alasan orang yang sering menggantungkan baju. Apalagi jika musim hujan, bisa saja satu pakaian dipakai untuk beberapa hari. Selain itu, menggantungkan pakaian kotor juga dilakukan karena tidak semua orang menyediakan wadah atau keranjang untuk menampung pakaian kotor. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ternyata kebiasaan menggantungkan pakaian kotor bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk. Dan inilah beberapa alasan untuk tidak boleh menggantungkan pakaian kotor di kamar ataupun di kamar mandi. Ada 5 faktor yang buruk, ada 5 akibat bagi orang yang sudah biasa menggantungkan pakaian kotor, entah di kamar ataupun di kamar mandi. Silahkan sahabatku untuk menyimak terus video ini hingga selesai, supaya segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal faham di memori pikiran kalian. Terima kasih. Yang pertama adalah menjadi sarangnya jin atau setan. Menggantung baju merupakan salah satu tipu daya jin dan setan. Mereka menghasut manusia supaya menyimpan dan mengumpulkan baju kotor, terutama di kamar mandi. Lalu setan akan menjadikan pakaian yang kotor itu menjadi sarang mereka. Nah sahabatku, itu karena setan suka dengan tempat-tempat yang kotor. Namun mengenai pakaian yang digantung menjadi sarang jin masih menjadi perdebatan. Karena sejatinya jin itu mengganggu manusia, bukanlah pakaian. Lalu yang kedua adalah akan mendatangkan bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap seringkali muncul dari pakaian kotor. Ini karena pakaian yang digantung sudah terkena keringat, udara luar, dan bakteri, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka Allah tidak menyukai kerusakan ataupun sesuatu yang kotor. Allah itu maha bersih dan Allah mencintai kebersihan, mencintai dan menyukai kebaikan. Lalu yang ketiga, akan menjadi sarang nyamuk. Pakaian yang digantung bisa menjadi sarang nyamuk, apalagi jika pakaian itu basah dan lembab. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena nyamuk suka tempat yang lembab. Nyamuk akan berkembang biak di baju dan bisa menyebabkan penyakit jika sudah menggigit manusia. Sedangkan ketika sudah menggigit manusia akan menjadi penyakit. Ketika kita terkena penyakit, maka ibadah pun tidak akan nyaman. Allah memerintahkan untuk menjaga kesehatan, karena ketika kita menjaga kesehatan, maka akan menjadikan dampak sesuatu yang baik. Di antaranya, jika kita sehat, maka ibadah pun akan terasa nyaman. Lalu yang keempat, menurunkan sistem kekebalan tubuh. Saat menggantungkan pakaian yang masih basah dan lembab, maka kemungkinan jamur ataupun bakteri berkembang biak akan semakin besar.
Jika pakaian yang dipakaikan ke tubuh kita, maka bisa menimbulkan infeksi. Kemudian yang kelima, akan mendatangkan sihir. Selain alasan yang tadi saya sebutkan, kita juga dilarang untuk menjemur pakaian di luar rumah ketika langit mulai gelap atau memasuki waktu malam. Karena nantinya pakaian yang kita jemur bisa jadi akan bisa disalahgunakan oleh orang yang mau berbuat keburukan kepada kita, seperti sihir, pelet, dan sebagainya. Kegiatan seperti sihir dan pelet bisa terjadi dengan sesuatu bekas korban, salah satunya adalah pakaian. Juga terdapat himbauan untuk tidak menggantungkan baju di kamar mandi, karena kamar mandi merupakan tempat untuk membuang hajat. Sehingga kuranglah sopan jika menggantungkan baju, apalagi dalam waktu yang lama. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa menggantung pakaian itu tidak dianjurkan. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang artinya, sesungguhnya khusus atau tempat buang air besar itu dihadiri, maka apabila seseorang dari kalian mendatangi WC atau kamar mandi, hendaklah ia mengucapkan, aku berlindung kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Hukum menggantungkan pakaian di kamar mandi yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, hukumnya mustahab, untuk menjauhi tempat tinggal setan. Inilah yang nampak lebih mendekati kebenaran dari dua alasan tentang larangan menggantungkan pakaian di kamar mandi. Berikut cara yang benar untuk menyimpan pakaian yang baru sekali pakai supaya bisa dipakai kembali, yaitu bisa dengan menggantungkannya lalu ditaruh di dalam lemari, bukan di luar ruangan. Selain itu juga bisa melipatnya kembali dan menghibaskan ketika hendak memakai. Kemudian ketika kita memakai pakaian yang digantung, maka bacakan doanya adalah sebagai berikut. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Artinya, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Itu adalah doa supaya jin tidak dapat melihat kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah larangan menggantungkan pakaian di kamar ataupun di kamar mandi. Demikianlah hanya ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berterima kasih sekali kepada sahabatku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga para sahabatku diberi kesehatan, keafiatan, diberi kelancaran rezeki yang melimpah dan barokah, serta diberi kemudahan dalam setiap urusannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.